Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan sharing tentang graf dalam struktur data. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V, E, di mana G adalah graf, V adalah simpul atau vertex atau node atau titik, E adalah busur atau X atau arc. Ini adalah contoh dari graf di mana anggota vertex adalah V1, V2, V3, V4, V5. Sedangkan untuk anggota edge yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Untuk graf ada macam-macamnya, yaitu graf berarah, graf tak berarah, dan graf berbobot. Ini adalah contoh dari graf berarah dan tak berarah. Untuk gambar di atas adalah graf berarah dan tidak berarah, tapi tidak berbobot. Cirinya adalah untuk graf berarah di dalam edge mempunyai busur, sedangkan untuk tidak berarah tidak mempunyai busur. Ini adalah contoh dari graf berarah. Di sini di edge ada busur yang menunjuk ke suatu simpul. Sedangkan untuk tidak berarah tidak mempunyai busur yang menunjuk suatu simpul. Untuk graf berbobot ada dua jenis, yaitu graf berarah dan tidak berarah. Konsepnya sama, tetapi di dalam edge mempunyai nilai bobot sendiri. Ini adalah contoh graf berbobot, di mana di dalam edge ada nilai atau bobot. Dan ini adalah bobotnya. Dari simpul C ke simpul B mempunyai bobot yaitu 7. Dan ini adalah graf berbobot tak berarah, di mana tidak ada busur yang menunjuk suatu simpul. Istilah pada graf. 1. Insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. 2. Degree atau derajat, in degree dan out degree. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. In degree adalah jumlah busur yang masuk pada simpul, sedangkan out degree adalah jumlah busur yang keluar dari simpul. Ini adalah contoh dari in degree dan out degree. Jika out degree dari simpul A ke simpul B, ini adalah out degree. Sedangkan untuk in degree ini adalah dari simpul B masuk ke simpul A. Adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Untuk representasi graf, 1. Ada adjacency matrix. Untuk adjacency matrix menggunakan sistem biner, di mana jika ada yang terhubung maka bernilai 1, dan jika tidak terhubung maka bernilai 0. Ini adalah contoh adjacency matrix graf tak berarah. Ini dari A ke A. Mengapa ini 0? Karena di dalam simpul A sendiri tidak ada konsep looping, maka bernilai 0.
Untuk A ke B bernilai 1 karena ada yang menghubungkannya. Untuk A ke C bernilai 0 karena tidak ada edge yang menghubungkan. Dan seperti itu seterusnya. Dan ini adalah agensi matriks graf berarah. Konsepnya sama, memiliki sistem biner. Contohnya adalah dari simpul A ke simpul A lagi bernilai 0 karena seperti disebutkan tadi tidak mempunyai sistem looping. Dan dari simpul A ke B bernilai 1 karena ada edge yang menghubungkannya. Untuk A, simpul A ke simpul C 0 karena tidak ada yang menghubungkan. Untuk simpul A ke simpul D bernilai 1. Dan untuk simpul A ke E 0 karena tidak ada edge yang menghubungkannya. Dan seperti itu seterusnya. Graf berbobot berarah. Untuk graf berbobot berarah, pengisian matriks tidak menggunakan sistem biner, tetapi pengisiannya memasukkan angka yang terdapat di edge. Jika simpul tidak terhubung, maka bernilai 0. Contoh, dari simpul A ke simpul A 0 karena tidak ada proses looping. Dari simpul A ke simpul B bernilai 5 karena di dalam edge-nya bernilai 5. Untuk simpul A ke simpul C bernilai 0. Simpul A ke simpul D bernilai 2 karena edge bernilai 2. Linked list. Ini adalah contoh representasi dari linked list. Dimana caranya yaitu kita tulis dulu simpulnya, lalu kita lihat simpul A terhubung dengan simpul apa saja. Kita lihat di sini simpul A terhubung dengan simpul B dan simpul D. Maka di sini ditulis A, B, D. Dan untuk simpul B terhubung dengan simpul A, simpul C, dan simpul E. Untuk simpul C terhubung dengan simpul B, simpul D, dan simpul E. Untuk simpul D terhubung dengan simpul A, simpul C, dan simpul E. Dan untuk simpul E sendiri terhubung dengan simpul B, simpul C, dan simpul D. Oke, sekian untuk materi graf. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.